Pemirsa Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN akan memberlakukan pergantian sertifikat analog atau konvensional menjadi sertifikat elektronik pada 2021. Ini mengacu pada Peraturan Menteri ATR nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Lalu apa saja keunggulan atau kemudahan dari sertifikat elektronik ini kami hadirkan dalam Dialog Nusantara Malam selengkapnya. Sudah bergabung bersama kami peneliti Institute for Development of Economics and Finance Indef, Rusdi Abdullah. Selamat malam Mas Rusdi. Selamat malam Mas Irsal, terima kasih. Sehat, terima kasih telah bergabung bersama kami di Nusantara Malam Mas. Yang terkait dengan informasi yang tadi disampaikan, apa yang menjadi latar belakang ataupun motivasi sehingga sertifikat tanah ini dialihkan menjadi sertifikat elektronik? Sudah barang tentu memang memudahkan, tapi memudahkannya seperti apa Mas Rusli? Oke Mas, saya kira salah satu alasan terbesarnya adalah ini salah satunya adalah sudah memasuki zaman digital. Jadi orang bilang itu 4.0 ya. Jadi akhirnya semuanya serba digital seperti itu Mas. Itu salah satu alasan. Yang kedua adalah memang dari secara garis besar pemerintah ingin ada semacam layanan publik secara nasional, baik mulai dari pusat sampai daerah itu adalah sifatnya itu melalui elektronik. Jadi paperless dan sebagainya. Itu salah satu ini Mas, garis desainnya ya, memang seperti itu. Terus yang kedua adalah bagaimana dengan kelebihan. Ada kelebihan, pasti ada kekurangannya ya. Nanti kita bahas satu persatu deh. Baik. Yang pertama kelebihannya. Ini digital Mas. Kalau kita lihat dari sisi lingkungan, paperless ya. Jadi dalam artian tidak perlu lagi memerlukan cetak dalam kertas, sehingga ini bisa menghemat penggunaan kertas seperti itu, dan akhirnya mungkin dari sisi aspek lingkungan ini akan lebih baik seperti itu. Terus yang kedua adalah efektif dan efisien. Dan ini Mas, dalam artian seperti ini. Ketika sertifikat ini dalam bentuk digital dan dia itu memiliki integrasi dengan data yang lainnya, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat bagus sekali ya. Misal seperti ini, saya membayangkan adalah ketika saya punya sertifikat digital seperti itu, tiba-tiba saya ingin ngecek nih, saya ingin membangun lahan saya atau sawah saya atau kebun saya untuk bangunan rumah ataupun bangunan misalnya gudang. Saya langsung cek, ternyata tanah saya di sana itu nggak boleh dibangun gudang atau dibangun atau dikonversi ya menjadi non penggunaan yang lain, karena memang misalnya di area itu adalah area pertanian. Jadi sejak awal saya tidak akan mengajukan ataupun berniat untuk mendirikan bangunan di tanah saya tersebut. Sehingga ini Mas, ini pertama akan efektif efisien, dalam artian saya tidak perlu susah ya untuk mendirikan bangunan di situ, dan saya pasti akan mencari alternatif tanah yang lain. Yang kedua adalah ini salah satu untuk ini membuat ataupun menjadikan adanya kepentingan lahan di pertanian, misalnya seperti itu. Jadi kemudian yang lainnya ketika ini terintegrasi dengan RT RW misalnya, dan datanya sampai level pusat, daerah, maka tidak akan ada lagi misalnya tumpang tindih lahan, penggunaan lahan ya, ataupun misalnya daerah das dialihkan menjadi misalnya penggunaan untuk yang tidak diperuntukkan untuk non das seperti itu, daerah aliran sungai. Hingga pada akhirnya ini pada masa panjang, dalam jangka panjang ini bisa memberikan benefit yang bagus bagi keberlanjutan pembangunan. Ini adalah idealnya gini Mas, framework ataupun semacam sebuah game design dari digitalisasi sertifikat ini. Tapi yang berkembang saat ini adalah ini hanya dalam bentuk sertifikat digital saja. Jadi belum pada sampai integrasi data yang luar biasa tadi itu kan, dengan LAPA, dengan Kementan, dengan misalnya pihak Pemda, sehingga dalam satu map atau GIS ya, satu satelit yang terintegrasi update per hari, jadi ketahuan berapa besar konversi lahan pertanian yang sudah terjadi, berapa yang perlu kita ganti. Nah itu membayangkan adalah ketika ini Mas, digitalisasi ini akan menjadi arahnya ke sana seperti itu. Tapi kan ya sampai saat ini hanya dalam bentuk
Ya. itu diganti produknya menjadi bentuk digital yang bisa diakses via HP seperti Baik. itu. Apakah Dan dengan sebatas itu aja. Baik, apakah dengan sertifikat digital ini sudah dipastikan ataupun paling tidak meminimalisir bentuk sertifikat ganda yang selama ini masih menjadi masalah terkait sertifikat tanah begitu, Mas? Nah, ini Mas itu bisa sekali ya. Untuk menghindari atau memitigasi adanya misalnya mafia tanah yang Betul. memasukkan tiba-tiba tanpa harus ada ketentuan hukum seperti ini ya kemarin kasusnya Ibunda Dino Patijalal ya. Betul. Yang ada konversi tanah tiba-tiba dikonversi pihak lain padahal tidak ada perjanjian secara hukum seperti itu. Nah, saya kira untuk ini Mas, kalau ini sampai ke proses digital terus ada mapping secara utuh ya, saya kira ini nggak akan terjadi. Minimal bisa diminimalisir lah seperti itu. Karena apa? Yang namanya sertifikat hal yang berbau digital, ketika misalnya dia berubah satu angka ataupun dua angka, dia akan ketahuan seperti itu. Itu dengan syarat gini Mas, dengan syarat bahwa server ataupun enkripsi ataupun keamanan data itu benar-benar terjamin seperti itu, sehingga meskipun sudah ada digitalisasi, nanti tidak bisa diserang oleh hacker dan sebagainya. Nah ini pertanyaannya Mas Rusli, mohon maaf saya potong, bagaimana proses validasinya saat memasukkan data ke sertifikat elektronik? Kenapa saya tanya demikian? Karena dengan masalah kartu tanda penduduk yang bersistem elektronik pun masih ada data yang kemungkinan sama, tapi berbeda alamat ataupun berbeda nama dan lain sebagainya. Nah, kalau ini Mas, ini lebih kepada problem integrasi data ya, One Data Indonesia. Kita sudah sejak zaman tahun 2010-an Mas sudah bermimpi adanya One Data Indonesia. Cuma problemnya yang sampai saat ini ya itu belum ada belum ada wujudnya seperti itu. Dan mungkin dengan adanya sertifikasi digitalisasi ini tanah ini ya, ini bisa menjadi salah satu jalan menuju ke sana Mas. Minimal di part of dari kepemilikan sertifikasi ini nanti bisa diintegrasikan dengan KTP dan sebagainya. Ini Mas, satu lagi adalah jangan sampai program ini itu hanya milik Kementerian BPN atau ATR. Ya. Jadi ini harus terintegrasi dengan kementerian lembaga yang lain Mas. Misalnya gini, LAPAN, penelitian satelit. Kementan misalnya yang dia berkepentingan agar menjaga luasan lahan pertanian. Kementerian PUPR ketika dia mau menggunakan pembebasan lahan untuk kepentingan infrastruktur, bangun tol dan sebagainya, atau untuk perumahan dan sebagainya. Dan ini Mas, kenapa misalnya sampai saat ini itu banyak hal miskomunikasi atau misdata itu adalah tadi masalah kolaborasi antar kementerian lembaga yang masih menjadi PR besar bagi kita di Indonesia. Baik, Mas Rusli, kalau Anda memperkirakan tantangan ke depan ketika peralihan dari konvensional ke digital, kita tahu bahwa Indonesia berada pada wilayah kepulauan 34 provinsi dan ratusan kabupaten. Apa yang akan mungkin nanti ditemui pada saat migrasi dari konvensional ke digital begitu? Nah, saya kira Mas ini lebih kepada untuk bikin ini ya, membuat database-nya. Beda misalnya Mas dengan negara kontinental ya seperti Australia ataupun Amerika yang memang ini satu daratan ya, satu daratan yang tersambung, tinggal di kotakin aja tuh bisa kelihatan, bisa lebih gampang seperti itu. Tapi kalau kita kan kepulauan ya, 17.000 pulau dan itu sangat challenging banget bagi kita. Nah, saya kira meskipun demikian ini harus sebuah kebijakan ini sebuah langkah yang bagus, awalnya bagus Mas ya, untuk minimal meng-capture lahan Indonesia secara digital seperti itu. Tapi yang kedua adalah ini Mas, berikutnya selain tadi masalah kita sebagai negara kepulauan, tantangan berikutnya adalah masalah bagaimana sih infrastruktur digital kita. Ya. Misalnya gini, akses internet sampai ke daerah-daerah. Iya, karena Indonesia masih ada daerah-daerah terpelosok yang belum terjangkau internet ya. Betul Mas. Nah, betul sekali. Kalau seandainya itu terjadi, bagaimana misalnya saya atau bapak saya yang di kampung ngecek status ini tanahnya. Ini gimana nih, harganya berapa misalnya? Saya kalau mau dijual ya seperti itu. Terus apakah ada gambarnya, gambar satelitnya? Kalau seandainya di daerah yang nggak memiliki sambungan internet itu akan susah.
Nah, ini menjadi salah satu ini Mas, tadi saya bilang di awal kenapa ada kolaborasi dengan kementerian lain. Dalam hal ini dengan Kementerian Kominfo untuk penyediaan infrastruktur internet ya, jaringan internet BTS dan sebagainya. Baik. Mas, terakhir mungkin closing statement dari Anda ke depannya mungkin apa yang perlu diperbaiki ataupun pengembangan seperti apa? Karena pasalnya mungkin edukasi kepada masyarakat di pelosok yang belum terjangkau internet juga tidak terlalu paham dengan peralihan dari konvensional ke digital. Catatan dari Anda untuk peralihan ini seperti apa sebagai closing statement pada malam hari ini, Mas Rusli? Oke Mas, ada 3 poin ya. Pertama adalah program ini diharapkan jangan hanya berhenti pada konversi dari paper menjadi misalnya barcode digital, tapi harus lebih luas dari itu Mas. Harus ada integrasi dengan misalnya Kementan untuk lahan HP di pertanian, dengan Kementerian PUPR untuk masalahnya pembiasaan infrastruktur untuk tol dan sebagainya. Pertama, yang kedua adalah bagaimana PR untuk menjadikan sertifikasi ini dengan kendala belum meratanya akses internet ataupun digital di Indonesia, yang dimana ini membutuhkan kerjasama antar lembaga, dalam hal ini dengan Kementerian Info ataupun dengan swasta penyedia provider internet seperti itu. Terus yang ketiga adalah masalah edukasi, Mas. Sekarang yang memiliki banyak sertifikat lahan ya di desa-desa, di kampung itu kebanyakan orang-orang tua kita yang mereka adalah generasi kolonial yang masih belum aware ataupun belum familiar dengan ini gadget ya, dan ini harus menjadi sebuah tantangan yang besar dari Kementerian ATR untuk memastikan agar program ini itu diterima dengan baik oleh. Jadi tambahannya adalah kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika mungkin ya, Mas. Tadi kan ada beberapa pihak yang sudah Anda sebutkan untuk lebih bekerjasama dengan BPN ATR begitu ya? Ya, betul Mas. Ya, baik. Terima kasih Mas Rusdi Abdullah telah bergabung bersama kami peneliti Indef. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Oke Mas, selamat malam.